Alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Imam Abu Daud dalam sunan beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda. Nabi SAW mengatakan, kana rojulani min bani Israila muta'akhyain. Dahulu kata Nabi SAW, ada dua orang laki-laki dari Bani Israel dan mereka menjalin persaudaraan. Artinya mereka bukan saudara kandung, tapi karena begitu akrab dalam pertemanan, mereka seperti dua orang yang bersaudara. Dalam lanjutan hadis disebutkan oleh Nabi, fakana ahaduhuma yuznib wal akharu mujtahidun fil ibadah. Salah seorang dari keduanya adalah seorang laki-laki yang suka berbuat dosa, sementara yang satu lagi adalah seseorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Maka kata Nabi dalam lanjutan hadis, ketika si ahli ibadah melihat saudaranya ini melakukan maksiat, dia berkata, aksir, berhentilah. Setiap kali melihat saudaranya melakukan dosa, dia katakan seperti itu, berhentilah. Suatu kali dia ulangi lagi seperti itu, berhentilah. Namun dijawab oleh kawan yang ahli maksiat ini, khali baini wa baina rabbi, biarkan ini menjadi urusan saya dengan Tuhan. Abu ista alayya raqiban, apakah engkau Allah utus sebagai pengawas untuk diri saya, katanya. Kemudian kawan yang ahli ibadah tadi emosinya sedikit naik, temperamennya naik. Dia berkata kepada kawannya, la yaghfirullahu laka, atau dalam riwayat lain disebutkan la yudkhilukallahul jannah. Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kepada engkau. Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Itu katanya. Kemudian setelah keduanya sama-sama meninggal dunia, dihadapkan kedua-duanya ke hadapan Allah. Dan Allah berkata kepada si ahli ibadah, kata Allah kepada si ahli ibadah, apakah engkau lebih tahu daripada saya? Apakah engkau lebih berkuasa daripada saya? Maka Allah berkata kepada si ahli maksiat, idhab ilal jannah, pergi dan masuklah engkau ke dalam surga. Dan kepada si ahli ibadah, Allah berfirman, Allah panggil para malaikat, idhabu bihi ilan nar, bawa dia dan campakkan serta masukkan dia ke dalam neraka. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW berkomentar di akhir hadis. Kata Abu Hurairah, sungguh laki-laki ahli ibadah tadi sudah mengucapkan kalimat, sudah mengucapkan kata-kata yang merusak kehidupan dunia dan akhiratnya. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Banyak sekali mutiara hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita sebutkan beberapa. Yang pertama, betapapun banyak ibadah yang kita lakukan, betapapun sungguh-sungguhnya kita beribadah, maka ibadah kita yang banyak, kesungguhan kita dalam beribadah tidak akan pernah mengangkat derajat kita, tidak pernah merubah kita dari manusia menjadi malaikat. Ini yang harus kita ingat. Banyak ibadah dia, banyak ketaatan dia tidak akan berubah dari manusia menjadi malaikat. Dia akan tetap menjadi manusia. Betapapun banyaknya ibadah seseorang, betapapun sungguh-sungguhnya seseorang dalam beribadah, dia tidak akan bisa mewakili Tuhan untuk menghakimi manusia di dunia ini. Betapapun banyaknya ibadah dan ketaatan seseorang, dia tidak akan bisa menjadi pemegang kunci surga yang berhak menentukan si fulan masuk ke dalam surga, si fulan masuk ke dalam neraka, kelompok ini di neraka, kelompok ini di surga. Tidak akan bisa seperti itu. Namun sangat disayangkan, dalam kehidupan kita, dalam realitas sehari-hari, kita kadang bertemu dengan orang-orang seperti ini. Dikarenakan ibadah mereka yang banyak, dikarenakan ketaatan mereka yang banyak, mereka seakan-akan merasa menjadi pemilik kunci surga. Mereka berhak menentukan ini ke surga, ini ke neraka. Perlu kita ingat bersama, banyaknya amalan dan ibadah yang kita lakukan itu tidak serta-merta langsung diterima oleh Allah. Belum tentu.
Seseorang yang ibadahnya begitu banyak, ibadahnya langsung diterima oleh Allah. Seseorang yang ibadahnya sedikit, ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Tidak bisa seperti itu. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam. Beliau mengatakan seperti ini. Rubbama futiha laka babut ta'a wa lam yuftah laka babul qabul. Wa rubbama qudiya 'alaika bidzanbi fakana sababan lil wusul. Bisa jadi, kata beliau, Allah bukakan kepada engkau pintu-pintu ketaatan. Allah mudahkan engkau beribadah. Allah mudahkan engkau banyak melakukan ketaatan. Walam yuftah laka babul qabul. Tapi ibadah tadi tidak diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, bisa jadi ada seseorang yang tergelincir kepada dosa. Ketaatannya tidak banyak. Dia melakukan kesalahan. Tapi ketaatan yang tidak banyak tadi, kesalahan yang dia lakukan, membuat dia menyesal, membuat dia merasa dirinya hina. Justru itu yang mengantarkan dia kepada Allah, membuat amal-amalnya diterima oleh Allah. Ini menjadi catatan dan perlu kita ingat bersama. Maka dalam beramal pun kita semua menyadari, amal yang kita lakukan karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan ini juga yang kita cari dalam amal kita. Ini juga yang kita cari dalam kehidupan kita. Seorang yang taat, seorang yang ketaatannya sedang, seorang yang banyak bermaksiat, semuanya sama-sama berada di bawah rahmat Allah. Jika Allah berkehendak, Allah bisa ampuni kita. Jika Allah berkehendak, meskipun ketaatan seseorang banyak, bisa jadi Allah tidak terima, bisa jadi Allah campakkan dia ke dalam neraka. Maka yang kita cari ketika melakukan ketaatan, harapan kita ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan amal soleh, kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah, kita mendapatkan naungan ampunan dari Allah. Ini yang kita harapkan dari amal dan ketaatan kita. Ini pelajaran yang pertama. Meskipun ketaatan kita banyak, ibadah kita banyak, jangan pernah kita merasa kita yang paling baik, kita yang paling berhak masuk surga, kita yang bisa menentukan siapa yang akan ke surga, siapa yang akan ke neraka. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Nabi. Seorang yang sempurna imannya adalah seseorang yang mengajak kepada kebaikan, yang melarang kepada kemungkaran. Namun kita juga harus paham, bisa memahami amar ma'ruf nahi mungkar dengan benar. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kita mencari-cari kesalahan orang sampai dapat. Jika tidak dapat kita cari sampai dapat. Bukan itu pemahaman tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Pemahaman yang benar tentang amar ma'ruf nahi mungkar adalah ketika kita menemukan seseorang melakukan kesalahan, ketika ada orang yang berbuat maksiat, kita jelaskan kepada dia dengan cara yang baik. Kita ingatkan, kita tegur dia dengan cara yang baik supaya dia bisa menerima kebenaran, supaya dia tidak lari dari kebenaran, supaya dia tidak menolak kebenaran. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Menemukan orang bersalah, diingatkan dengan cara yang baik supaya dia mau menerima kebenaran. Jangan dipaksa. Ketika seseorang dipaksa melakukan kebenaran, dia lakukan dengan terpaksa, tapi hatinya mendongkol. Ini tidak ada gunanya. Maka ini yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan cara yang baik. Kita kasih contoh yang sederhana. Ketika misalnya kita sedang berada di masjid, kita melihat seseorang sholat, tapi sholatnya begitu cepat, dalam 1 menit, dalam 2 menit, selesai 4 rakaat. Maka bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Cara yang terbaik adalah menjelaskan kepadanya tentang keutamaan khusyuk dalam sholat, menjelaskan tentang pentingnya tenang dalam sholat, menjelaskan tentang khusyuk dalam sholat, menjelaskan pentingnya tenang dalam sholat. Jauh lebih baik daripada kita mengatakan sholat seperti ini sabar saja dengan tidak sholat. Daripada sholat seperti ini, mending engkau tidak sholat. Bisa jadi orang setelah itu tidak akan sholat. Contoh yang lain, melihat seorang perempuan misalnya memakai pakaian yang tidak sopan, mempertontonkan aurat, maka yang lebih baik adalah menjelaskan kepada dia tentang pentingnya sifat malu, pentingnya seorang perempuan menjaga harga diri. Lebih baik daripada kita mengatakan kepadanya, wahai perempuan yang tidak tahu malu, wahai perempuan yang pesolek, yang suka mempertontonkan aurat. Begitu juga ketika misalnya kita bertemu dengan orang yang suka menghibah, orang yang suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain.
kita lebih baik menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada orang yang suka memakan daging saudaranya. Menjelaskan dengan cara seperti itu lebih baik daripada kita mengingatkan mereka dengan kata-kata kasar. Maka dalam mengajak orang kepada kebaikan, kita juga harus menjelaskan tentang betapa luasnya rahmat Allah. Tujuannya apa? Ketika seseorang menyadari luasnya rahmat Allah, mereka akan menyembah Allah, akan datang kepada Allah dengan penuh kecintaan. Ketika mengajak orang kepada kebaikan, juga perlu diingatkan tentang kemahakuasaan Allah, agar ada rasa takut dalam diri mereka. Karena dalam beribadah harus ada dua hal. Harus ada perasaan roja, harapan terhadap ampunan Allah, dan juga ada perasaan khauf, takut akan ada azab Allah. Ini yang kita sampaikan dalam mengajak kepada kebaikan, menjelaskan rahmat Allah, menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah. Maka dalam mengajak orang kepada kebaikan, jangan sampai kita mengira sudah mengajak orang, sudah mendekatkan orang kepada Allah, tapi sejatinya kita sedang menjauhkan mereka dari Allah. Dan ini sering terjadi. Merasa mengajak orang, merasa mendekatkan orang kepada Allah, padahal sejatinya membuat orang semakin jauh dari Allah. Kita ingat kisah seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Datang dia kepada seorang ahli ibadah, dikatakan, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya masih bisa bertaubat? Dijawab, tidak, Allah tidak akan ampuni engkau. Akhirnya dia bunuh laki-laki tadi, lengkap 100 orang yang dibunuh. Dicari lagi yang lain, dia bertanya, saya sudah membunuh 100 orang, apakah saya masih bisa bertaubat? Dijelaskan oleh laki-laki ini, Allah Maha Pengampun. Betapapun besarnya dosa seseorang, Allah akan berikan ampunan. Mendengar kata-kata laki-laki ini, si pendosa, si pembunuh orang, tergerak hatinya untuk bertaubat. Seperti ini yang ingin kita lakukan. Jangan sampai hanya karena kesalahan kata, orang semakin jauh dari Allah. Orang yang ingin mendekat kepada Allah, jauh dari Allah. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang terakhir ingin kita sampaikan adalah, dalam bahasa Arab disebutkan seperti ini. As-sadiq mir'atu sadiqihi. Seorang teman adalah cermin dari saudaranya. Dalam pepatah Arab juga disebutkan, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarin bil muqaran yaqtadi. Tentang seseorang tidak perlu ditanya, tapi tanyalah tentang temannya, karena seseorang perangainya tidak jauh berbeda dengan temannya. Maka maksud dari pepatah Arab tadi adalah, seseorang adalah cermin dari saudaranya. Kita melihat hakikat diri kita bisa melalui teman kita. Seperti cermin, ketika di wajah kita ada jerawat, di cermin akan ditampilkan jerawat. Ketika di wajah kita ada tahi lalat, di cermin juga akan ditampilkan tahi lalat. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan kesalahan, bisa diketahui dari saudara kita. Itu teman yang sejati. Maka teman sejati adalah yang ketika kita melakukan kesalahan, kesalahan kita tidak dibenarkan. Ketika kita melakukan kesalahan, dia tidak mendukung dan tidak membantu kita untuk melakukan kesalahan. Teman kita yang sejati adalah ketika kita melakukan kesalahan, diingatkan. Ketika kita lalai, kita diingatkan. Ketika kita tersesat, ditunjuki. Ketika kita melakukan kebenaran, dia semangati kita. Dan ini yang kita lihat dalam hadis tadi. Dia ahli ibadah, kawannya melakukan maksiat, dia ingatkan kawannya supaya tidak bermaksiat. Tapi ada satu kesalahan. Dia mengingatkan kawannya dengan cara yang tidak baik. Ini yang ingin kita garis bawahi. Bahwa niat yang baik, tujuan yang baik bisa rusak karena cara yang tidak baik. Niat yang baik, tujuan yang baik bisa rusak, bisa tidak tercapai karena caranya yang tidak baik. Dan juga kaedahnya adalah niat yang baik tidak menghalalkan cara-cara yang tidak baik. Karena dengan cara yang tidak baik tadi, tujuan yang baik tidak akan pernah tercapai. Maka dalam hadis ini kita diingatkan, betapapun sayangnya kita kepada seseorang, betapapun sayangnya seorang ayah kepada anak, seorang teman kepada temannya, dia tidak boleh melampaui adab kepada Allah. Dia tidak boleh beradab yang tidak baik kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh si ahli ibadah. Allah tidak akan pernah mengampuni engkau. Sebenarnya dia ingin agar saudaranya taat, tapi caranya yang tidak baik. Bangkai ini yang bisa kita sampaikan. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah
betapapun taatnya kita, jangan pernah kita merasa adalah yang paling baik. Kemudian yang kedua adalah dalam beramar ma'ruf, dalam mengajak orang kepada kebaikan, perlu ditampilkan betapa besar kasih sayang Allah. Dan yang ketiga adalah teman sejati adalah teman yang selalu mengingatkan saudaranya, dan mengingatkan harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, tujuan dan niat yang baik akan bisa dicapai. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.